Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Peyanda Busrima dengan NIM 442031 selaku pemateri akan menjelaskan materi yang telah saya persiapkan. Baiklah, bahasan kita pada hari ini adalah proses penaklukan Islam di Afrika Utara pada tahun 640 sampai 711. Dalam garis besarnya sejarah Islam dapat dibagi ke dalam 3 periode, yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Periode klasik merupakan zaman kemajuan bagi umat Islam, seperti yang terjadi di Afrika Utara. Di zaman inilah daerah Islam meluas melalui Afrika Utara sampai ke Spanyol di barat dan Persia sampai ke India di timur. Masuknya Islam ke Afrika Utara merupakan momen penting bagi masa depan Islam dunia, karena benua Afrika dan daratan Eropa yang selama berabad-abad berada di bawah kekuasaan Kristen. Dalam peradaban Islam, Afrika Utara memiliki peranan penting. Hal ini dikarenakan Afrika Utara merupakan pintu masuk dari sentral penyebaran Islam, yakni Timur Tengah. Bukti kemajuan peradaban Islam di Afrika Utara adalah terdapat pada bidang arsitektur, seni, dekorasi, dan intelektual. Dalam sejarah, memaparkan bahwa penyebaran Islam di Afrika Utara pertama kali dilakukan umat Islam terhadap orang-orang yang menganut agama Kristen, yaitu dari kalangan bangsa Barbar. Bangsa Barbar ini memberikan perlawanan kepada pasukan Islam, sehingga tindakan kekerasan terjadi lebih menonjol daripada cara-cara dalam persuasi dalam usaha mengislamkan penduduk di Afrika Utara. Sebelumnya, wilayah Afrika Utara dijajah oleh Kekaisaran Romawi Timur selama sekitar 500 tahun dan selalu terjadi pemberontakan oleh orang-orang barbar. Sementara itu, Islam mencapai wilayah Sub-Sahara pada masa kepemimpinan Uqbah bin Nafi dari dinasti Umayyah. Pada masa kepemimpinan Uqbah ibnu Nafi, ia berhasil menyebarluaskan agama Islam di daratan Afrika Utara dengan sangat cepat. Beliau memperluas wilayah tersebut sampai ke Maroko. Ia kemudian dijuluki sebagai Alexander Muslim pertama. Dalam bukunya Karim yang dikutip dari Amir Ali menyatakan bahwa Uqbah ibnu Nafi pernah menyatakan, "Ya Allah, apabila Atlantik tidak menghalangiku, aku akan maju terus untuk membebaskan negeri-negeri dan mengobarkan asmamu dan agamamu." Hal ini terlihat sangat jelas menjadi bahwa bukti seorang Uqbah ibnu Nafi merupakan sosok yang benar-benar penyebar panji agama Islam yang ulung, yang tidak pernah menyerah kecuali hanya untuk Islam. Islam di Afrika Utara dipimpin oleh Ibnu Nafi berhasil menekan suku barbar yang ganas, keras, dan berhasil menghalau pasukan orang-orang Romawi yang menguasai Afrika Utara pada saat itu. Sejak Bani Umayyah menguasai Afrika Utara, Uqbah ibnu Nafi berhasil membebaskan daerah tersebut. Keadaan di sana aman dan tentram. Akhirnya, penduduk tersebut mayoritas semua beragama Islam. Suku barbar kemudian memeluk agama Islam dan mengalami kemajuan, mulai dari wilayah Atlas bagian utara sampai menduduki wilayah Maroko. Sejak kepemimpinan Uqbah ibnu Nafi di wilayah Afrika Utara, ia juga berhasil membangun tempat pemukiman warga bagi kaum muslim yang berada di Afrika Utara. Pada awalnya, masyarakat tersebut belum memiliki tempat tinggal, alias tinggal dengan secara nomaden. Oleh sebab itu, sejak kedatangan Uqbah ibnu Nafi, penduduk Afrika Utara sudah mendapatkan tempat yang layak untuk dijadikan tempat tinggal mereka. Selain itu juga, kawasan tersebut kemudian dijadikan sebuah garnison yang sekaligus berfungsi sebagai pusat kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan, dan kegiatan keagamaan. Baiklah, itu saja materi yang saya jelaskan. Apabila ada salah, saya ucapkan mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.